wabarakatuh. Gimana saudara ini semangat untuk belajar? Nah, kita akan mempelajari untuk pertemuan hari ini di modul 2 mata pelajaran informatika, materi tentang strategi algoritmik dan pemrograman kelas 11 fase F. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan e-modul. Nah, silahkan e-modulnya dibuka di alamatnya sonimur.com/modul x1 atau 11 min m2. Nah, selanjutnya silahkan kalau sudah dibuka modulnya, silahkan dibuka di halaman pertama. Silahkan bisa digeser. Jadi di modul ini layaknya kita seperti membaca sebuah buku paket. Jadi ya seperti itulah. Nah, di sini di modul ajar ini kita akan belajar tentang strategi algoritmik dan pemrograman. Nah, bisa kalian baca. Ini adalah modul ajarnya. Nah, langsung aja ke materi. Nah, kalian bisa baca. Nah, untuk pembahasan, yang kita pelajari ini adalah proses pemrograman. Jadi, software yang kita gunakan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, seperti yang ada di modul ini juga sama. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di dalamnya terdapat kode program untuk menjalankan sebuah program. Kode atau kode program merupakan istilah dalam programming yang digunakan untuk mendeskripsikan instruksi tertulis. Kode-kode ini ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, pemilihan bahasa pemrograman untuk menuliskan program tergantung jenis seperti Java, C, Visual Basic ataupun Python. Nah, ini ada contoh video ini ngambil dari YouTube. Jadi ini enaknya kalau menggunakan e-modul. Jadi kita bisa melihat teks, bisa mendengarkan maupun melihat gambar-gambar dalam bentuk video. Nah, silakan di play atau diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 99 Tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak dan bahasa pemrograman. Mungkin ada beberapa yang tidak, ini cuma saya menggunakan panggilan. Pertama kita akan belajar klasifikasi piranti lunak atau software. Kemudian ada jenis compiler. Jadi compiler itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah source code atau kode pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Karena komputer itu hanya bisa mengenali 0 dan 1, jadi perlu penerjemah. Utility ini berfungsi untuk membantu optimasi di komputer kita. Contohnya program antivirus, Avast, Nadav, ada program bersih kayak CC Cleaner, ada Colorado Scheduler. Bahasa ini untuk dipelajari pertama kali, bukan untuk beralasan, karena bahasa bisa kalian lihat sendiri untuk jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, kita lanjut agar waktu di pembelajaran ini cukup nyampe di tes programming atau membuat program. Jadi, program merupakan rancangan struktur, desain, kode skema, ataupun bentuk yang lainnya dengan susunan sesuai aturan algoritma
yang bertujuan mempermudah suatu permasalahan. Jadi sebuah program biasanya disebut dengan istilah aplikasi. Itu nama lain. Jadi untuk menghasilkan program yang benar dan dapat membantu manusia dalam melakukan tugasnya. Jadi aplikasi itu tujuannya dibuat untuk membantu yang menggunakan. Jadi yang menggunakan untuk tujuan tertentu dan menghasilkan keluaran tertentu, tergantung aplikasi apa yang digunakan atau dimanfaatkan. Nah, jadi ada 4 langkah yang dilakukan pada saat melakukan pemrograman atau membuat program. Yang pertama, menganalisis permasalahan atau analyzing. Analisis merupakan tahapan yang diperlukan untuk membuat program. Tahapan analisis ini mencakup analisis kebutuhan atau keadaan saat ini untuk menghasilkan definisi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan program. Kemudian, permasalahan yang dianalisis bisa berupa masalah yang baru atau penyempurnaan solusi yang sudah ada. Itu berarti kalau kita sudah banyak membuat aplikasi, kadang-kala ada aplikasi tertentu yang bisa menunjang aplikasi yang baru. Jadi kita tidak usah berpikir ulang untuk jadi kita bisa mengcopy dari aplikasi yang sudah lama yang kita buat. Nah, kayak gitu, itu proses menganalisis permasalahan. Selanjutnya, mendesain solusi. Nah, pemrogram merencanakan strategi untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan yang diterima dari tadi yang poin pertama. Program tidak harus merencanakan solusi awal. Mereka dapat menggunakan solusi atau potongan solusi yang sudah ada dari permasalahan yang telah diselesaikan sebelumnya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jika problem generik telah ditemukan, pemrogram dapat memodifikasi algoritma generik agar sesuai dengan permasalahan. Proses ini akan menghasilkan algoritma berupa narasi, passcode, atau diagram alir. Pada tahap ini, pemrogram juga akan mengevaluasi algoritma yang dibuat untuk memenuhi batasan dari permasalahan. Misalnya, apakah program dapat bekerja dengan cepat? Mungkin kurang dari 1 detik mungkin ya. Saat diberikan masukan yang berupa besar, jadi umpamanya dites dengan masukan besar, kira-kira program ini berhenti atau tetap lanjut, karena menunggu membuat pengguna tidak nyaman. Jadi kalau prosesnya lama, otomatis penggunanya akan nggak nyaman. Jadi aplikasi baru dibuat kok prosesnya lama, berarti ini tugasnya harus didesain ulang untuk mencari solusi yang benar. Nah, jadi di sini ada video tentang mendesain solusi atau problem solving, jadi bisa kalian lihat videonya. Kemudian yang poin 3, mengimplementasikan solusi dalam bentuk program. Nah, ini tugasnya seorang programmer atau ngoding, bahasa kerennya coding. Nah, jadi biarpun kalian membuat kode program dasar, kalian sudah bisa disebut sebagai seorang programmer dasar. Jadi masih membuat bahasa pemrograman yang mudah, jadi nggak terlalu banyak sekali. Nah, contohnya kayak ini
kalian kan pernah ini ada daftar ulang online. Nah, nanti pada waktu tertentu nanti akan saya tunjukkan codingnya itu kayak apa. Cuma di daftar ulang daftar pendaftaran online, daftar ulang online. Nah, yang ada di sekolah kita yaitu menggunakan bahasa pemrograman web. Jadi bisa diakses secara online untuk daftar ulang. Nah, di bawah ini adalah contoh dari bahasa pemrograman C++ yang nanti kita gunakan untuk membuat proyeknya. Jika coding sudah selesai, pastinya kita harus di poin 4 menguji program. Kira-kira programnya error enggak pada waktu kita gunakan? Kira-kira yang kita inputkan itu benar enggak? Atau sama enggak yang dihasilkan? Nah, itu bagian penguji program. Jadi sebelum program itu digunakan, kita harus menguji dulu agar pengguna itu nyaman untuk menggunakan. Nah, setelah program dapat dijalankan, program tersebut harus diuji untuk memastikan program berjalan dengan benar sesuai dengan batasan yang diberikan. Nah, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi pengujian. Salah satu yang telah kalian pelajari di kelas 10. Nah, di kelas 10 dulu itu kan belajar bahasa pemrograman Python. Nah, untuk sekarang kita akan belajar bahasa pemrograman C++. Nah, di bawah itu ada contoh pengujian untuk memasukkan angka 500, 500 dan 500. Kira-kira hasilnya apa? Ternyata hasilnya itu adalah segitiga sama sisi karena ada 3 input yang angkanya sama. Nah, nanti kalau mungkin kita masukkan 10, 10, 5, itu berarti nanti hasilnya adalah segitiga sama sisi. Nah, itu contohnya dari hasil pengujian. Nah, jika program poin yang kita masukkan seumpama 10, 10, 10. Nah, kalau hasilnya itu segitiga sama kaki, berarti ada kesalahan dalam proses membuat kode program. Nah, itulah fungsinya untuk pengujian program. Jadi bisa dicek di coding yang kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya dari keempat tahapan di atas seringkali tidak dilakukan satu kali tetapi berkali-kali sehingga membentuk suatu siklus pemrograman. Ya, bisa kalian lihat di bawah. Jadi kalau ada kesalahan program nanti dilihat, dianalisis lagi kira-kira kesalahannya apa. Nah, untuk proyek kali ini, jadi kalian untuk belajar melatih atau mengenal bahasa pemrograman. Nah, di sini kita akan membuat studi kasus pemrograman nanti yang kita kerjakan nanti atau kalian kerjakan itu adalah menentukan segitiga. Apakah segitiga itu sama kaki, sama sisi, atau segitiga sembarangan atau bukan segitiga. Nah, itu nanti studi kasus yang kita kerjakan. Nah, studi kasus ini nanti kita kerjakan secara berkelompok. Jadi enggak satu siswa mengerjakan pengoding satu, tapi kita kerjakan. Jadi di syaratnya membuat program tadi kan ada 4 poin. Nah, mungkin dari satu kelompok itu ada anggotanya jumlahnya 5. Jadi ada ketua, kemudian anggotanya. Nah, anggota ini kita bagi menjadi 4. Ada yang tadi yang di poin pertama
itu ada yang bagian menganalisis permasalahan, kemudian yang kedua bagian mendesain solusi, kemudian 3 mengimplementasikan solusi, jadi bagian ngoding. Nah, yang bagian keempat, siswa yang bagian keempat itu bagian menguji program untuk melihat hasil program yang kalian buat. Nah, kayak gitu. Nah, di studi kasus ini, nah ini ya, selanjutnya mari kita coba lakukan keempat langkah tersebut untuk membuat sebuah program yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi jenis segitiga berdasarkan panjang segitiga sisinya, ketiga sisinya. Seperti kita ketahui ada beberapa jenis segitiga berdasarkan kondisi panjang masing-masing sisinya. Misalnya segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sembarangan. Nah, sekarang bayangkan sebuah program yang dapat menunjukkan apakah sebuah segitiga termasuk segitiga sama kaki, sama sisi, atau bukan keduanya. Nah, jika diberikan data berupa ketiga panjang sisi dari segitiga yang dimaksud, misalnya jika diberikan masukan berupa panjang sisinya 2, kemudian 2 dan 3, maka program tersebut harus menghasilkan keluaran segitiga sama kaki. Karena apa? Angkanya yang sama itu ada 2. Kalau angkanya yang sama itu ada 3, itu berarti nanti hasil yang harus keluar itu adalah segitiga sama sisi. Nah, itu studi kasus yang nanti kalian kerjakan. Nah, yang pertama, bagian mendefinisikan permasalahan dari studi kasus yang dikerjakan. Nah, di deskripsi di atas sangat abstrak dan luas. Jadi, dari permasalahan yang ditentukan tadi permasalahannya kan untuk mencari kira-kira yang diinputkan itu segitiga sama berapa. Nah, oleh karena itu, sebagai pemrogram, kita perlu mendefinisikan ruang lingkup dari permasalahan yang diberikan. Nah, pada pengembangan perangkat lunak, ruang lingkup tersebut disebut sebagai kebutuhan. Nah, definisi ini perlu dibuat dengan baik karena pengecekan kebenaran program yang kita buat akan tergantung pada definisi permasalahan yang telah dibuat. Nah, untuk menggali, kalian dapat bertanya pada guru atau kepada orang yang nantinya akan menggunakan program kalian. Nah, misalnya pada deskripsi mengidentifikasikan jenis segitiga di atas. Kita perlu mencari jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana caranya mengidentifikasi apakah data panjang sisi-sisi tersebut menunjukkan sisi sebuah segitiga? Karena bisa jadi tidak ada segitiga memiliki panjang sisinya sebagaimana data yang diberikan. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan jenis segitiga dari panjang sisi-sisinya? Yang ketiga, jenis segitiga apa saja yang harus kita identifikasikan? Misalnya, apakah kita bisa mengidentifikasi segitiga siku-siku? Kemudian, batasan seperti apa yang harus dipenuhi oleh data masukan? Kemudian yang kelima, keluaran seperti apa yang harus diberikan oleh program? Dan seterusnya. Nah, kalau sudah bisa mendefinisikan masalah, lanjut ke bagian mengidentifikasi jenis segitiga. Nah, dideskripsikan, diberikan 3 buah bilangan bulat yang
berada pada rentang 1 sampai 1000 yang merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga. Identifikasi apakah segitiga sisi tersebut membentuk segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki, segitiga sembarangan, atau tidak bisa membentuk segitiga. Nah, kayak gitu. Kemudian masukkan terdiri atas 3 bilangan bulat A, B, dan C. Nah, ini untuk nanti yang kita gunakan untuk menentukan inputan. Jadi kalau ada A, B, dan C itu berarti apa? Berarti kalau ada 3 itu adalah segitiga. Kalau ada D berarti kan segi 4. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk proses dari masukan yang diberikan, kita harus menentukan terlebih dahulu apakah ada segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Jika tidak ada, maka program dapat berhenti dan melaporkan bahwa data masukan tidak menunjukkan sisi sebuah segitiga. Nah, jika ternyata A, B, dan C merupakan sisi-sisi sebuah segitiga, maka program harus menunjukkan jenis segitiga apakah yang memiliki panjang sisi-sisi A, B, dan C tersebut. Nah, itu untuk prosesnya. Kemudian untuk keluarannya. Nah, jika sudah diinput menurut angka-angka yang dimasukkan, jadi keluarannya itu berupa teks sebagai berikut. Yang pertama, segitiga sama kaki, sama sisi. Jika masukannya berupa segitiga sama sisi, berarti angkanya jumlahnya 3 itu sama sisi. Kemudian segitiga sama kaki. Jika masukan berupa segitiga sama kaki, berarti angkanya ada yang sama 2. Kemudian segitiga sembarangan, jika masukan berupa segitiga sembarangan bukan segitiga, jika masukan bukti berupa bukan segitiga. Yaitu nanti yang dihasilkan oleh program. Jadi programnya nanti menghasilkan teks. Jadi angka yang kita masukkan akan diterjemahkan menjadi sebuah teks menurut angka tersebut. Kemudian berikutnya merancang solusi. Nah, ini bagian perancang solusi. Nah, setelah definisi persoalan masukan, proses, dan keluaran dibuat seperti di atas, selanjutnya kalian akan mencoba menyusun algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama-tama, untuk menentukan apakah ada segitiga memiliki sisi dengan panjang sesuai masukan, yaitu A, B, dan C, maka nilai-nilai tersebut haruslah memenuhi aturan pertidaksamaan segitiga. Nah, berikut untuk semua segitiga dengan panjang A, B, dan C, maka harus berlaku A plus B lebih besar C. Nah, jika kita terjemahkan teorema di atas, untuk sekarang masukkan A, B, dan C, kita harus memeriksa 3 buah kondisi, karena kondisinya kan ada 3. A plus B lebih besar C, A plus C lebih besar B, dan B plus C lebih besar A. Nah, ketiga kondisi tersebut harus terpenuhi agar A, B, dan C dapat membentuk segitiga. Dengan kata lain, jika setidaknya salah satu kondisi tersebut tidak terpenuhi, jadi ketiga sisi tersebut itu bisa membentuk segitiga. Jika tersebut terjadi, program dapat melaporkan hasil ini dan kemudian langsung berhenti. Nah, jika tidak,
berarti A, B, dan C memang benar merupakan sisi-sisi sebuah segitiga. Dan program dapat mengidentifikasi jenis segitiga yang sesuai. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi jenis segitiga dapat merancang alur-alur sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika tiga panjang sisi sama, maka segitiga tersebut adalah sama sisi karena angkanya sama semuanya. Kemudian jika hanya dua panjang sisi sama, maka segitiga tersebut adalah sama kaki. Kemudian jika ketiga panjang sisi berbeda, maka segitiga tersebut ada segitiga sembarangan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, jika perancangan solusi sudah selesai, dilanjut ke bagian mengimplementasikan solusi dalam bentuk program. Nah, kita sekarang sudah mulai mengcoding atau istilahnya membuat kode program untuk menghasilkan solusi dari segitiga. Nah, selanjutnya kalian dapat mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam suatu program komputer. Nah, nanti untuk praktiknya nanti kita akan menggunakan handphone atau smartphone agar pada waktu kalian di rumah itu akan bisa mencoba dari atau mengotak-atik program tersebut. Nah, jika nanti mungkin ada error atau apa, nanti bisa kalian menghubungi guru atau menghubungi saya agar mungkin saya bisa memberikan solusi yang benar. Atau mungkin pada waktu jam pelajaran informatika nanti bisa kalian tanya sepuas kalian agar kalian lebih paham jika ada kesalahan tersebut, tahu solusinya. Nah, kayak gitu. Misalnya kita dapat mencoba mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman C. Nah, jadi nanti yang kita gunakan untuk praktek itu adalah bahasa pemrograman C atau C++. Tentunya kalian juga dapat menuliskan algoritma di atas dalam bahasa pemrograman yang lain itu bisa. Tapi strukturnya pastinya berbeda karena struktur yang kita pelajari nanti atau kita praktekkan itu adalah strukturnya bahasa C++. Selanjutnya setelah kode program jadi, nah sekarang tugasnya bagian menguji program apakah program tersebut layak. Nah, itu harus diuji terlebih dahulu. Diuji terlebih dahulu agar aplikasi yang kita buat itu normal atau menghasilkan apa yang kita inputkan. Nah, di pengujian ini itu ada 3 poin. Masukan pertama itu adalah 5, 5, dan 5. Nah, mestinya seharusnya keluarannya itu adalah segitiga sama sisi. Nah, nanti bisa kalian coba. Kalau sudah dicoba, silakan dimasukkan ke LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, itu lembar kerjanya itu untuk kelompok. Nah, itu yang mengisi itu bagian penguji. Benar enggak? Apa yang dimasukkan itu muncul segitiga sama sisi. Kemudian pengujian yang kedua, masukkan angka 1000, 1000, dan 500. Keluaran seharusnya itu adalah segitiga sama kaki. Nah, silakan dicoba. Kemudian yang ketiga, pengujian yang ketiga adalah 100, 400, dan 200. Nah, keluaran seharusnya itu adalah segitiga sembarangan. Nah, silakan kalau seumpama keluarannya berbeda, silakan masukkan di keluaran program dan hasilnya salah. Itu kalau hasil yang kita buat itu berbeda dengan ketentuan seharusnya. Nah, itu bisa berarti yang di keluaran program itu hasilnya apa, kemudian di hasil benar itu hasilnya apa. Kalau memang benar ya ditulis benar, kalau salah berarti ditulis
salah. Nah, itu untuk kalau jika salah nanti bisa dicek di kode programnya, kira-kira yang salahnya di mana, kok bisa muncul salah. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini ayo berlatih. Nah, ini aktivitas individu ya, jadi ini tugas untuk kalian. Nah, tugasnya ini adalah mengamati evolusi program. Nah, pada bagian ini mungkin telah dijelaskan bahwa suatu program dikembangkan setahap demi setahap dalam suatu siklus. Nah, siklusnya tadi sudah dijelaskan di awal, ada 4 siklus, mulai menganalisis sampai menguji program. Nah, silakan nanti silakan kalian memilih salah satu program. Nah, silakan cari informasi proses pemrogramannya itu kayak apa sampai di proses pengujian. Kemudian ayo renungkan. Nah, setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada Google Form, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam buku peserta didik. Nah, link ada di bawah. Nah, itu ya, itu untuk pelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau mungkin belum ada pertanyaan, silakan nanti silakan dipelajari, dibuka modul-modul materi-materinya di depan di rumah. Mungkin ada hal yang belum paham, nanti silakan ditanyakan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk penilaiannya, nah ini ada beberapa rubrik. Yang pertama, rubrik penilaian aktivitas ayo merancang program. Ini ada indikator sangat baik, itu poinnya 4. Kalau poin 4 itu adalah sangat baik, poin 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 kurang. Itu di penilaian rubriknya. Kemudian rubrik penilaian aktivitas ayo buat program. Nah, di situ ada indikator, ada sangat baik juga, baik, cukup, dan kurang. Kemudian rubrik penilaian kemampuan kerjasama atau gotong royong. Nah, kira-kira pada waktu proses pembuatan aplikasi, kira-kira ada kerjasama enggak, ada kolaborasi enggak? Nah, mungkin ada salah satu siswa itu diem aja atau yang lain. Nah, itu ada penilaiannya tersendiri ya. Nah, ini pelajaran sudah berakhir. Nah, silakan nanti bisa dipelajari di rumah. Jangan lupa dikerjakan PR-nya untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau memang pelajarannya mungkin sebentar atau bagaimana. Nanti kalau kurang paham silakan ditanyakan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa sebelum berakhir silakan kalian berdoa. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.